Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 82. Melanjutkan cerita sebelumnya. Tanpa menunggu utusan utama berbicara, Tan Yun menusukkan pedangnya ke mulutnya dan mematahkan lidahnya. Kemudian, Tan Yun mengambil pedang dan membunuhnya. Jiwa kaisar dan 9 janin kekaisaran terbang keluar dari tubuh. Ketika Zenji ingin membunuh, dia dihentikan oleh Tan Yun. Jangan bunuh dia dulu, mungkin berguna untuk menahannya. Dengan lambaian tangan kanan Tan Yun, Xianli menjebak jiwa kaisar dan janin 9 kaisar. Kemudian, Tan Yun melihat ke arah Sen Subing, Tuo Baiying, Suan Yuanru dan Zenji yang senang dan berkata, "Masuklah ke Menara Lingqiao dan pulihkan lukamu. Setelah cederanya sembuh, kami akan membicarakan hal lain." Dengan itu, Tan Yun mengeluarkan Menara Lingqiao dan memasuki lantai 48. Beberapa wanita juga memasuki lantai istana masing-masing. Tan Yun dan 4 wanita, setelah pulih dari luka-luka mereka, muncul dari udara tipis dari reruntuhan kota peri meteorit. Mata indah Zenji menatap Tan Yun dan bertanya, "Saudara, karena 9 kaisar abadi surgawi meminta manajemen terpadu untuk menghancurkan tanah terlantar, jika dia melihat bahwa dia belum kembali, dia pasti curiga. Tapi di sini, ada puluhan miliar orang abadi di setiap kota abadi. Jika kita pergi, apa yang akan mereka lakukan?" Kekhawatiran Zenji juga merupakan kekhawatiran Sen Subing dan Suan Yuanru, dan tentu saja Tan Yun. Mendengar pidato itu, Tan Yun mengerutkan kening, jatuh ke dalam meditasi panjang dan berkata, "Hanya ada 3 jalan di depan kita sekarang. Pertama, kami pergi sendiri melalui susunan transmisi terlepas dari kehidupan orang lain. Tetapi 9 kaisar abadi surgawi mengetahui bahwa administrator terpadu belum kembali untuk waktu yang lama. Setelah yang abadi dikirim kembali dan menemukan bahwa tanah yang ditinggalkan itu masih ada. Di sana, semua makhluk abadi di sini akan mati. Kami benar-benar tidak bisa memilih cara pertama ini. Kami tidak bisa menunggu kematian dan membiarkan puluhan miliar makhluk abadi mati." Sen Subing bergema, "Suamiku, aku setuju denganmu. Kakak, aku juga setuju." Tuo Baiying dan Zenji berbicara serempak. Suan Yuanru setuju, menganggukkan kepalanya dan bertanya, "Bagaimana dengan cara kedua dan ketiga?" Tan Yun berkata, "Hal kedua adalah bahwa setelah kita meninggalkan tanah terlantar, kita mengendalikan kota abadi Tongtian, dan kemudian membiarkan semua orang abadi di sini menuju ke kota abadi Tongtian melalui susunan transmisi. Namun, itu benar-benar terlalu berbahaya untuk dilakukan. Bayangkan bahwa kota abadi Tongtian adalah salah satu dari 10 kota abadi teratas di dunia abadi 9 surga. Pasti ada kekuatan kerajaan besar di kota. Begitu kita tiba di kota abadi Tongtian dengan orang-orang abadi, kita bisa membayangkan konsekuensinya. Tak satu pun dari kita bisa melarikan diri. Karena itu, cara kedua ini, saya tidak ingin memilih." "Suamiku benar." Sen Subing mengerutkan kening. "Apa cara ketiga?" Tan Yun berkata, "Cara ketiga adalah..." Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, janin 9 kaisar dan jiwa kaisar Tongguan berkata dengan senyum muram, "Anda tidak memiliki cara ketiga untuk memilih. Maksud Anda orang akan mati cepat atau lambat, haha." Tiba-tiba, Tan Yun menatap utusan manajemen dan berkata sambil tersenyum, "Iya." Sen Subing yang cerdas berkata sambil berpikir, "Suamiku, apakah maksudmu untuk mengendalikan utusan manajemen terpadu dan biarkan dia memberitahu Kaisar Abadi ke-9 bahwa dalam proses menghancurkan tanah yang ditinggalkan, ruang waktu independen dari tanah terlantar rusak, yang membuatnya tidak bisa mengelak dan menghancurkan tubuhnya?" "Mereka yang mengenalku, Subing." Tan Yun berkata sambil tersenyum, "Iya, dengan cara ini, Kaisar Abadi 9 surga tidak akan lagi peduli tentang tanah terlantar. Setelah kita meninggalkan tempat yang ditinggalkan, biarkan utusan bersatu menghancurkan susunan transmisi kota abadi Tongtian. Biarkan yang abadi berlatih di tempat yang ditinggalkan untuk saat ini.
Tan Yun berkata kepada Sen Subing, Zenji dan Tuoba Yingying, setelah kita merebut kembali dunia surgawi Hongmeng di masa depan, kita akan mendobrak pembatas-batas tempat yang ditinggalkan dan membiarkan mereka keluar. Lagi pula, jika mereka meninggalkan tanah terlantar sekarang, itu mungkin bukan hal yang baik. Ketika ketiga wanita itu mendengar pidato itu, mereka semua setuju. Suan Yuanru berkata tanpa sadar saat ini, Tan Yun, semuanya tergantung padamu. Pada saat ini, Suan Yuanru masih terus berpikir dalam benaknya bahwa Tan Yun menjadi raksasa setinggi ribuan kaki, mengatur susunan pedang surgawi pembantaian Hongmeng, dan menampilkan formula pedang pembunuhan Hongmeng. Dia selalu merasa akrab, tetapi dia tidak ingat di mana dia bertemu. Ya, Tan Yun mengangguk dan menatap Suan Yuanru. Ruer, ada apa denganmu? Ah, tidak apa-apa. Suan Yuan tersenyum lembut. Tan Yun, ini belum terlambat. Sekarang kita akan memberitahu orang-orang abadi untuk pergi setelahnya. Oke, setelah Tan Yun menjawab, cahaya halus di matanya berbinar, untuk menghemat waktu dan mencegah makhluk abadi memasuki tempat yang ditinggalkan sebelum kita pergi. Kita pergi ke kota abadi secara terpisah, dan biarkan makhluk abadi di kota abadi tahu. Setelah itu, Tan Yun meminta singa naga emas, kera iblis, Namong Yukin, dan istrinya untuk masing-masing pergi ke kota abadi untuk memberi tahu. Alasan mengapa Tan Yun memilih dataran di luar ngarai yang hilang adalah karena ngarai tersebut terletak di area tengah antara kota keabadian. Berkumpul di dataran di luar ngarai yang hilang dapat menghemat waktu. Waktu berlalu, 3 tahun kemudian. Di dataran di luar ngarai yang hilang, ada lebih dari 30.000 orang berkumpul, makhluk abadi ranah manusia kaisar dan ranah suci kaisar. Beberapa dari orang-orang ini adalah jenderal yang telah bertarung dengan Suan Yuanru dan Tan Yun. Kebanyakan orang dulunya adalah tentara abadi ranah menghukum abadi, tetapi mereka kemudian dipromosikan naik ranah. Lebih dari 30.000 orang berlutut di depan Suan Yuanru dan Tan Yun, bawahan telah melihat tuan dan jenderal kota. Permisi, Suan Yuanru meminta orang-orang untuk bangun dan berkata, hari ini, Tuan Kota meminta Anda untuk datang karena Jenderal memiliki sesuatu untuk diperintahkan. Jenderal, tolong katakan. Kerumunan memandang Tan Yun dengan kagum, dan suara itu mengguncang langit bersamaan. Tan Yun mengangkat tangan kanannya sedikit, memberi isyarat agar semua orang diam, tampak serius dan berkata, sekarang tanah terlantar itu damai. Selanjutnya, jenderal dan penguasa kota harus retret untuk waktu yang lama tanpa bertanya tentang urusan dunia. Oleh karena itu, jenderal kami akan menunjuk seorang wakil penguasa kota di antara kalian untuk memimpin situasi secara keseluruhan. Di masa depan, semua kota abadi harus saling menghormati seperti tamu, sehingga semua makhluk abadi di tanah terlantar dapat menikmati kedamaian selamanya. Selanjutnya, Tan Yun menunjuk seorang wakil wali kota untuk setiap kota abadi di antara lebih dari 30.000 orang. Orang yang menjadi wakil wali kota itu sangat berterima kasih kepada Tan Yun. Dia bersumpah bahwa dia akan mengelola kota abadi dan hidup harmonis di antara kota-kota. Pada saat ini, wakil wali kota Abdi Suan Yuan berharap untuk mengatakan, Jenderal, apakah kita benar-benar tinggal di tempat yang ditinggalkan sepanjang hidup kita? Tidak, tentu saja tidak. Tan Yun melihat sekeliling ke kerumunan dan berkata dengan suara, kalian, kelola kotamu dengan tenang. Jenderal kami menjanjikan Anda 60.000 tahun. Beri jenderal kami 60.000 tahun. Pada saat itu, aku akan membiarkanmu meninggalkan tanah terlantar. Semua orang sangat antusias dengan pidato tersebut. Bagi mereka yang telah menjadi abadi, 60.000 tahun hanyalah masalah waktu. Mereka pasti tidak akan mati dalam 60.000 tahun. Dalam 60.000 tahun, berlatihlah dengan keras. Pada saat itu, aku harap kamu bisa menjadi kuat di Kaisar Agung. Tan Yun mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang, mengambil istri-istrinya dan yang lainnya, naik ke udara dan menghilang di awan dalam pemujaan dan mata orang-orang yang bersyukur. Selama penerbangan, Tan Yun ingat suara Fang Ziqing, saudaraku, ada sesuatu yang ingin saya katakan kepada Anda dan ipar perempuan Sen. Apakah nyaman bagi Anda? Nyaman. Setelah suara Tan Yun, dia membiarkan singa Dewa Naga Emas,
yang sudah menjadi binatang kaisar urutan ke-7 di masa dewasa, terbang bersama dirinya dan semua orang. Tan Yun mengorbankan menara Ling Qiao di telinganya dan terbang di atas punggung singa. Su Bing, Xiao Xing ingin mengatakan sesuatu kepada kita. Ayo pergi dan melihatnya. Tan Yun meraih tangan giok tanpa tulang Sen Su Bing dan hendak berjalan menuju menara Ling Qiao. Zhen Ji tiba-tiba berkata, "Saudaraku, aku punya sesuatu untuk menemukanmu. Kalau begitu masuklah bersama-sama." Tan Yun tersenyum dan memasuki menara Ling Qiao dengan putri keduanya dan melangkah ke aula tempat Fang Ziqing beristirahat. Fang Ziqing masih terlihat seperti saat pertama kali bertemu Tan Yun. Dia tinggi dan mengenakan gaun pendaratan biru, yang menonjolkan sosok cekung dan cembungnya. Dia masih tertutup hitam dan tidak bisa melihat wajahnya. Tan Yun tahu bahwa wajah Fang Ziqing telah dihancurkan oleh anjing perampas jiwa dan tidak ingin menunjukkan wajah aslinya. Tan Yun lebih tahu bahwa jika dia ingin membantu Fang Ziqing memulihkan wajahnya, dia hanya bisa disembuhkan dengan menangkap anjing perampas jiwa yang menyakitinya dan menggunakan esensi darah anjing perampas jiwa. Tidak ada jalan lain. "Xiao Xing, ada apa?" Tan Yun melangkah maju dan berdiri bersama Fang Ziqing, yang tinggi. Fang Ziqing memandang Tan Yun dan Sen Su Bing. Dalam sekejap, matanya dipenuhi air mata. "Kakak dan ipar, aku tahu kita akan meninggalkan tanah terlantar. Saya sangat senang, tetapi saya khawatir apakah orang tua saya masih hidup setelah bertahun-tahun. Sudah terlalu lama sejak anjing mengancam saya dengan kehidupan orang tua saya. Setelah jiwa saya melarikan diri, sudah terlalu lama sejak reinkarnasi saya. Saya benar-benar takut orang tua saya tidak beruntung." Air mata Fang Ziqing berdesir dan menetes. "Saudaraku, aku sangat takut, sangat takut. Gadis bodoh, orang tuamu memiliki surganya sendiri. Jangan pikirkan itu." Tan Yun memeluk Fang Ziqing di lengannya dan menghiburnya. "Ketika kita meninggalkan tanah terlantar, hal pertama adalah menemukan keberadaan orang tuamu. Xiao Xing, apakah kamu tidak memiliki orang kepercayaan ketika kamu melarikan diri dari rumah Kaisar Abadi?" Fang Ziqing tersedak dan berkata, "Pada saat itu, saya memberikan pesan kepada pengurus rumah tua dari rumah dan memintanya untuk menemukan cara untuk menyelamatkan orang tua saya. Namun, kekuatannya rendah, dan dia sama sekali bukan lawan anjing perampas jiwa." Mendengar pidato itu, Tan Yun sepertinya memikirkan sesuatu dan melepaskan Fang Ziqing. "Saya mengunci jiwa kaisar dan janin kaisar di lantai 48. Ayo, Es bertanya padanya. Mungkin dia akan mengetahui sesuatu." Pada saat berikutnya, Tan Yun, Su Bing, Zhen Ji dan Ji Qing menghilang dari udara tipis dan muncul di menara Ling Qiao di lantai 48. Di aula, bola cahaya kekuatan abadi memenjarakan janin dan jiwa kaisar. Tan Yun menunjukkan mata ilahi Hongmeng, mengendalikan janin dan jiwa utusan manajemen terpadu, dan bertanya, "Selanjutnya, jawab semua pertanyaan Fang Ziqing dengan jujur." Fang Ziqing mengepalkan tangannya dan berkata dengan gelisah, "Aku bertanya padamu, ketika Fang Ziqing mengambil alih dunia abadi ke-9 Hongmeng, Dong Yong, pengurus rumah tangga tua dari rumah peri Jiutian, masih hidup. Jiwa dan janin kaisar, dengan alis horizontal dan garis vertikal, sepertinya mencoba mengingat sesuatu. Sesaat kemudian, dia berkata, "Saya ingat. Dikatakan bahwa pengurus rumah tangga Dong diusir dari rumah Jiutian Xian di masa lalu. Saya tidak tahu apa-apa lagi. Kemana dia pergi?" Fang Ziqing bertanya. "Aku tidak tahu." Fang Ziqing berharap untuk mengatakan, apa yang terjadi pada orang tua dari Kaisar Abadi ke-9 setelah anjing perampas jiwa membunuh Kaisar Abadi ke-9. "Saya tidak tahu. Saya belum pernah mendengar hal-hal ini," kata jiwa dan janin Kaisar. Tan Yun menghela nafas. "Xiao Xing, sangat tercela bagi anjing perampas jiwa untuk menangkap orang tuamu. Aku khawatir itu telah menghalangi masalah ini. Hanya sedikit orang yang mengetahuinya." Fang Ziqing menganggukkan kepalanya dan matanya yang indah berlinang air mata. "Kakak, aku bisa menemukannya perlahan tanpa kabar dari orang tuaku. Setelah kita meninggalkan tempat terlantar, bisakah kamu menemaniku dan kembali ke kampung halamanku?" Xiao Xing, rindu rumah. Kampung halaman Fang Ziqing adalah taman peri di kaki Gunung Peri di timur rumah Jiutian Xian.
Itu bukan hanya kampung halamannya, tetapi juga tempat dia bertemu Tan Yun ketika dia berusia 6 tahun. Pada pertemuan itulah Tan Yun memberinya keterampilan yang disebut 12 pembunuhan peri hantu. Oke, kakakku akan menemanimu pulang. Tan Yun berkata dengan tulus, sebenarnya, aku selalu malu dan merasa berhutang banyak padamu. Pada awalnya, jika saya tidak memberi Anda keterampilan, Anda tidak akan menjadi 9 kaisar abadi surgawi, dan anjing ilahi yang merebut jiwa tidak akan meracuni Anda untuk perlindungan diri. Fang Ziqing menggelengkan kepalanya, saudaraku, jangan katakan itu. Ini bukan salahmu. Apakah di dunia atau di kehidupan ini, adalah berkah bagi Xiaoxing untuk bertemu denganmu di hati Xiaoxing. Tan Yun mengangguk berat, itu saja. Tinggalkan tempat yang ditinggalkan. Kakak iparmu dan aku akan menemanimu pulang. Terima kasih saudara, kata Fang Ziqing. Pada saat ini, Tan Yun memandang Zenji, kakak, kamu bilang ada sesuatu yang ingin kamu bicarakan denganku. Ada apa? Mata Zenji menunjukkan kesedihan yang tak terkendali, kakak, aku ingin meninggalkan tempat yang ditinggalkan dan mengunjungi orang tua angkatku di depan kuburan mereka. Setelah saya terluka parah oleh Ling Xia Tianzun, jika ayah angkat saya tidak menyelamatkan saya akan mati. Aku sangat merindukan mereka, sangat. Air mata Zenji mengaburkan pandangannya. Memikirkan kecelakaan yang terjadi pada keluarga Zen, dia patah hati dan tidak bisa bernapas. Tidak ada keraguan bahwa Zenji memiliki posisi tinggi di hati Tan Yun. Karena dia dibesarkan oleh Tan Yun dan Sen Subing di masa lalu. Berhenti menangis. Tan Yun mengangkat tangannya dan dengan lembut menyeka air mata di wajah Zenji. Ya, setelah kami menemani Xiaoxing kembali ke kampung halamannya, kita akan pergi ke kuburan untuk ayah dan ibu angkatmu. Ya, Zenji mengangguk dengan air mata. Ya, mari kita tidak membicarakan hal-hal menyedihkan ini. Tan Yun menepuk bahu Zenji dan dengan sengaja membuka topik, oh, Zenji, namamu seperti guntur di dunia abadi Hongmeng ke-9. Aku dengar kamu adalah salah satu dari 4 wanita cantik di dunia peri 9 hari. Siapa 3 lainnya? Wajar jika wanita menyukai kecantikan. Ketika Zenji mendengar Tan Yun berkata begitu, dia jelas dalam suasana hati yang lebih baik. Zenji menyeka air matanya dan berbisik, 3 lainnya adalah Ouyang Qianqian, putri musuhku, putri penguasa kota-kota abadi Tongtian. Nama lainnya adalah Bai Lianer. Dia jatuh ke dalam iblis sekitar 360.000 tahun yang lalu. Sekarang dia adalah iblis wanita yang tak terduga. Yang terakhir jauh dan dekat. Zenji menjulurkan jari giok Qianqian dan menunjuk ke Fang Ziqing. Betulkah? Tan Yun cukup terkejut. Tentu saja, saudaraku, saya pikir Anda tahu. Zenji berkata, Fang Ziqing, sebelum reinkarnasimu, adalah wanita cantik pertama di dunia abadi 9 surga. Hanya saja, saudaraku, kamu adalah Hongmeng Supreme dan tidak tahu segalanya tentang dunia abadi.